Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih dikasih kesempatan bersua kembali di Saum Herbal Qalbun Salim. Sahabat, mungkin di antara Anda ada yang sudah tahu dan mengenal lebih jauh lagi manfaat yang terkandung dalam tumbuhan yang ada di hadapan kita. Beruntunglah Anda jika sudah tahu. Bersyukurlah kepada Allah. Niscaya suatu saat Anda akan memanfaatkannya, bahkan tak mungkin akan menyia-nyiakan keberadaannya. Bagi yang belum tahu, insya Allah kami paparkan sepintas. Mudah-mudahan jadi bekal di masa yang akan datang. Sahabat, tumbuhan berbunga cantik nan indah ini populer di negeri tercinta ini dengan sebutan tapak dara. Nama ilmiahnya Catharanthus rosea. Tumbuhan ini berasal dari Amerika Tengah, lantas berkembang biak ke berbagai negeri tropis dan subtropis, termasuk negeri tercinta ini. Mungkin suatu saat Anda akan menemukan di lahan kosong, lahan pertanian, komplek-komplek perumahan, jalan setapak, atau mungkin Anda juga bisa menemukan di halaman rumah. Di kampung kami, tumbuhan ini jadi penghias pekarangan. Ibu-ibu senang menanam atau budidaya atau memelihara tumbuhan ini, karena warnanya bukan hanya satu macam. Ada warna putih, ya, ada warna merah gelap seperti jingga, termasuk warna pink yang ada di dalam. Para peneliti betul-betul memberikan kesimpulan yang kami rangkum dari berbagai sumber bahwa kandungan atau manfaat yang ada di dalam tumbuhan berbunga cantik ini ada nutrisi yang sangat baik untuk kesehatan manusia, juga senyawa aktif yang mampu mengobati berbagai penyakit yang berat. Adapun nutrisi, ada yang disebut karbohidrat. Ini merupakan sumber energi, walaupun itu bukan yang paling utama. Sedangkan yang ada di dalam senyawa aktif seperti tannin, saponin, flavonoid, terpenoid, juga alkaloid. Nah, di dalam alkaloid ada zat yang disebut vinblastine dan vincristine. Dua komponen ini biasa dijadikan senyawa aktif dalam kemoterapi. Manfaatnya sangat dahsyat, yakni mampu mengobati beragam jenis penyakit kanker, seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker serviks, kanker ovarium, termasuk kanker darah yang disebut leukemia, bahkan yang disebut limfosarkoma, kariokarsinoma, mioma, dan neuroblastoma itu pun bisa ditanggulangi. Itu yang pertama. Yang kedua, kandungan flavonoid bersifat antioksidan yang mampu mencegah kerusakan oksidatif akibat hantaman atau kelebihan radikal bebas di dalam tubuh. Hal tersebut mampu menurunkan atau meminimalisir risiko penyakit osteosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah arteri. Di sisi lain, juga mampu meminimalisir penyakit degeneratif seperti penyakit Parkinson dan penyakit Alzheimer. Yang ketiga, kandungan yang ada di dalam tumbuhan tapak dara ini mampu menurunkan kadar gula darah. Karena senyawa aktif yang disebut pindolisin mampu menurunkan kadar gula secara signifikan. Jadi kalau seseorang mengkonsumsi
tumbuhan yang satu ini dengan rutin, insya Allah tidak akan terserang penyakit diabetes mellitus. Bahkan hebatnya tumbuhan satu ini mampu mengobati penyakit diabetes mellitus tipe 2. Keempat, kandungan yang terdapat dalam ekstrak tanaman ini mampu menurunkan kolesterol jahat karena di dalamnya ada senyawa aktif yang disebut pimpositin. Nah, ini akan menurunkan bukan hanya LDL, yaitu kolesterol jahat, tapi juga kolesterol total dan trigliserida. Kelima, tumbuhan ini juga mampu mengobati diare karena bersifat di dalamnya yang disebut antimikroba. Di sisi lain juga, yang ketujuh, tumbuhan yang satu ini mengandung analgesi, yakni menghilang rasa sakit. Manfaatnya untuk sakit otot-otot. Sakit yang lain pun bisa terkurangi. Yang selanjutnya adalah anti yang disebut biotik. Ini bisa mengobati luka, pembengkakan, dan terakhir adalah bersifat sedatif, yakni penenang. Nah, bagi Anda yang sering stres menghadapi pekerjaan, rutinitas sehari-hari, tidak ada salahnya mengkonsumsi daun atau tumbuhan tapak darah ini. Walaupun manfaatnya tumbuhan ini hampir semua, mulai dari bunga, daun, batang, dan akar. Tapi kebanyakan dimanfaatkan daun, batang, dan bunganya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana cara mengkonsumsi tumbuhan ini? Dan dosis yang tepat berapa kira-kira? Dari hasil penelitian juga kami ambil yang betul-betul lebih aman, yakni sekitar 20 gram atau 15 hingga 20 gram daun tapak darah ini. Boleh satu batangnya, 15 hingga 20 gram, didihkan air 2 gelas. Setelah mendidih, ya wajarnya lebih baik stainless atau terbuat dari tanah biar aman, tidak terkontaminasi ada dari kimia. Nah, setelah mendidih, daun yang habis dicuci ini boleh diiris-iris, boleh dipotong-potong, masukin ke air mendidih tadi, biarkan hingga susut menjadi 1 gelas. Saring, dinginkan, hangat-hangat, minum 1 kali sehari untuk yang terbilang ringan. Tapi bagi yang terbilang berat, ya sudah mengidap penyakit agak lama, bisa sehari 2 kali, pagi dan sore, diminum setelah makan. Tapi bagi yang jaga-jaga, bisa sehari sekali, atau 2 hari, 3 hari sekali. Nah, ada di India yang memang memberikan informasi yang hebat. Diambil kelopak matanya yang indah ini, boleh merah, boleh yang putih, boleh yang kuning, atau yang ungu. Lalu cuci bersih, seduh dengan air panas. Setelah hangat, ya, saring, minum. Ini membuktikan kedahsyatan bunga ini dalam seminggu bisa menstabilkan tensi darah dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, jika Anda menemukan tumbuhan ini, peliharalah dengan baik. Bisa terjadi suatu saat memerlukan, dan banyak manfaatnya, bukan saja untuk kita, bisa terjadi tetangga kita, saudara kita yang mengalami penyakit yang disebutkan tadi. Untuk itu, kami berharap Anda tetap belajar berusaha maksimal mengenal tumbuhan yang baik untuk kesehatan diri dan orang lain. Bukankah itu yang terbaik, memberikan positif bagi orang-orang yang memerlukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.